Baiklah, perkenalkan nama saya Nicholas Sobet Theophilus Majunta dengan NIM 22338025. Baiklah, di sini akan saya mencoba menjelaskan kembali mengenai UTS, statistika dan probabilitas. Baiklah, langsung saja kita ke dalam soalnya. Baiklah, pada soal berikut ini diketahui hasil ujian dari 40 orang mahasiswa kelas statistika jurusan teknik mesin angkatan 22 sebanyak 40 data hasil ujian mahasiswa. Baiklah, karena NIM saya ganjil, maka di nilai akhir diberikan angka 70. Baiklah, lanjut saja kita ke soal pertama, yaitu menentukan populasi dan sampelnya. Baiklah, di sini saya udah menentukannya tadi, di mana sampel untuk data tersebut adalah 40 orang mahasiswa, sedangkan populasinya yaitu seluruh mahasiswa teknik mesin kelas statistika 2022. Itu untuk menjawab soal nomor 1. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu menentukan, buatlah diagram dahan daun. Nah, dapat kita lihat yaitu diagram dahan daunnya itu yang pertama ada 3. Yang mendapatkan nilai 30 itu ada 1 orang, yang mendapatkan nilai 40 ada 3 orang, yang mendapatkan nilai 50 ada 4 orang, yang mendapatkan nilai 60 ada 10 orang, yang mendapatkan nilai 70 ada 12 orang, yang mendapatkan nilai 80 ada 6 orang, yang mendapatkan nilai 90 ada 4 orang. Jadi total keseluruhannya yaitu 40 nilai. Nah, selanjutnya menentukan tabel sebaran frekuensi. Nah, untuk menentukan tabel sebaran frekuensi, kita harus mengetahui nilai min, max, range, dan kelas. Nah, dari data yang dapat dilihat berikut ini, minnya itu adalah data 30, sedangkan max atau nilai terbanyak itu adalah 90. Untuk menentukan range, maka kita menggunakan rumus data maksimal dikurang data minimal, yaitu 90 dikurang 30 sama dengan 60. Untuk menentukan kelas, kita menggunakan ketentuan rumus yang telah diberikan, yaitu 1 ditambah 3,33 dikali log 80 sama dengan 7,337. Kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya, kita menentukan interval. Interval ini menggunakan rumus range dibagi kelas, di mana karena range tadi 60 dan kelasnya ada 7, maka kita bagi menjadi 8,57. Kita bulatkan menjadi 9. Nah, dari data yang sudah saya urutkan ini, maka kita akan membuat tabel sebaran frekuensinya, yaitu ini. Karena data pertama ada 30, maka 30 data pertama ditambah 9, 39, ditambah 9 lagi 48, tambah 9 57, ditambah 9 66, ditambah 9 75, ditambah 9 84. Untuk nilai 38 ini, karena di sini 39, maka ini 38 karena angkanya tidak boleh lewat dari 39. Selanjutnya 38 ditambah 9 itu 47, ditambah 9 56, ditambah 9 65, ditambah 9 74, ditambah 9 83, ditambah 9 92. Untuk ininya, untuk FI yaitu 1, 3, 4 sesuai dengan banyaknya jumlah data tadi yang ada pada data yang sudah diurutkan ini. Selanjutnya untuk menentukan F frekuensi ini, itu menggunakan pertama di sini 1, lalu 1 ditambah 3 4, 4 tambah 4 8, 8 ditambah 10 18, 18 tambah 12 30, 30 tambah 6 36, 36 tambah 4 40. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai tengah. Nilai tengah atau X1 itu menggunakan rumus 30 ditambah 38 dibagi 2, jadi 34. Selanjutnya 39 ditambah 47 dibagi 2 itu 43. 48 dikurang 50 ditambah 56 bagi 2 52. Selanjutnya seperti itu sampai di data 84 dikurang 92 dibagi 2 hasilnya 88. Untuk menentukan nilai F1 dikali X1 yaitu 34
yaitu 1 Fi dikali X1-nya 34 itu 34. Selanjutnya 3 dikali 43 itu 129. Selanjutnya F14 dikali 52 hasilnya 208. Selanjutnya 10 dikali 61 hasilnya 610. Selanjutnya 12 dikali 70 hasilnya 840. 6 dikali 79 hasilnya 474. 4 dikali 88 hasilnya 352. Jadi total dari nilai Fi dikali X1 F1 dikali X1 sama dengan 2647. Selanjutnya soal berikutnya itu adalah menentukan median modus standar deviasi data kelompok. Baiklah, kita akan menentukan yang pertama itu adalah mean. Rumus mean yaitu adalah X bar sama dengan sigma F1 dikali X1 per sigma F1 sama dengan, karena tadi kita udah dapat hasil dari F1 dan X1 itu ada ini 2647, maka langsung saja 2647 per 40 sama dengan hasilnya itu adalah 66 per 175. Untuk median, untuk menentukan median ini itu menggunakan rumus 1 per 2 dikali N sama dengan 1 per 2 dikali 40 sama dengan 20. Nah, median ini TB untuk rumus median ini kita menggunakan rumus TB ditambah 1 per 2 N dikurang sigma F. Median ini nilai tengah per F, nilai F median. Maka rumusnya adalah 65,5 ditambah 1 per 2 dikali 40 dikurang 18 per 12 dikali 9. Itu dapat hasilnya itu 67. 65,5 ini didapat dari nilai nih. Kelas median itu berada di tengah. Jadi 66 ini dikurangi 0,5, maka dapat hasilnya di sini 65,5. Nah, untuk modus adalah data yang sering muncul yaitu angka 70. Nilai 70 muncul 12 kali. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menentukan standar deviasi. Standar deviasi kita menggunakan rumus akar F1 dikali sigma F1 dikali X1 dikali X bar pangkat 2 per sigma F1. Nah, kita akan membuat tabelnya. Dapat dilihat 3 ini dia tabelnya. Baiklah, dari tabel ini kita bisa melihat nilai interval F1 X1 dikurang X bar, X1 dikurang X bar pangkat 2, F1 dikali X1 dikurang X bar buka kurung tutup kurung pangkat 2. Nah, 30 dikurang 80, nilai dari angka 30 sampai dengan 38, F1-nya 1, X1-nya 34. Maka dari mana dapat X1 dikurang X bar? Untuk data pertama itu minus 32,175 itu didapatkan dari 34 dikurang ini 66 per 66,175, maka dapat hasil 32,175. Selanjutnya seperti itu, nilai X1 ini dikurang min, maka hasilnya akan dapat lalu kita hitung kembali nilai dari X1 dikurang X bar tutup kurung pangkat 2. Hasilnya ini sudah saya cari tadi. Untuk nilai F1 dikali X1 X1 kurang X bar pangkat 2 itu total nilai keseluruhannya itu adalah 6.785,81. Nah, jadi untuk menentukan standar deviasi kita menggunakan rumus sigma F1
buka kurung X1 kurang X bar pangkat 2 per sigma F1 sama dengan 6785,81 per 40, hasilnya 13,02. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kuartil 1, 2, dan 3. Sudah saya cari juga tadi nilai kuartil 1, 2, dan 3. Letak kuartil 1 itu berada di 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Kuartil 1 menggunakan rumus TB Q1 ditambah 1/4 dikurang FKQ. Nah, karena di sini 10, maka kita kembali ke tabel. Kita lihat letak dari Q1-nya di mana. Karena ini. Nah, untuk letak Q1 itu berada di F1-nya 10. Jadi Q1-nya itu adalah dari mulai angka 57 sampai dengan 65. Jadi kita akan menghitung karena tadi 57 sampai 65 ini merupakan Q1. 57 sampai dengan 65. 57 dikurang 0,5 hasilnya adalah 56,5 ditambah 10 dikurang 8. 8 ini didapatkan hasil dari frekuensi kumulatif. Nih, 8. Sebelum 10 adalah ada nilai 8. Jadi kita kurang 8 per 10. 10 itu adalah nilai dari letak Q1 dikali 9. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 56,5 ditambah 1,8 sama dengan 58,3. Untuk menentukan Q2 seperti itu juga. Namun Q2 terletak pada 2/4 dikali N sama dengan 2/4 dikali 40 sama dengan 20. Rumusnya TB Q2 ditambah 2/4 dikali N dikurang FKQ2 per FQ2 dikali P. Nilainya adalah 65,5 ditambah 20 kurang 18 dikali 9 per 12. Dari mana dapat 65? Kita lihat karena dia terletak pada data ke-20 dulu, yaitu maka di sini 10, maka Q2 terletak antara ini 66 sampai dengan 74. Jadi letak Q2 antara 66 sampai dengan 74. Mengapa demikian? Kita dapat melihat di sini ini karena di sini 18. Jadi sesudah 18 berarti 19, 20. Jadi letaknya itu antara di 66,70 sampai dengan 74. Nah, dikurang 0,5 maka 65,5 ditambah 20, maka nilai dari Q2 sama dengan 67. Karena 65 di 0,5 ditambah 1,5 itu 67. Untuk letak Q3 itu 3/4 kali 40 sama dengan di data 30. Dengan letaknya itu berada di antara 75 sampai dengan 83. Mengapa demikian? Karena di sini 30, maka tidak boleh ada data yang sama, maka kita ambil di sini 75 sama dengan 83. Jadi kita masukkan ke rumus, kurang 75 dikurang 0,5 itu adalah 74,5 ditambah 30 kurang 30 per 6 dikali 9. Q3 sama dengan 74,5. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan diagram kotak garis. Untuk menentukan diagram kotak garis, maka kita akan menggunakan rumus. Kita akan menentukan, karena sudah ditentukan Q1, Q2, dan Q3, maka kita akan mencari JIK atau nilai JIK, yaitu dengan rumus Q3 dikurang Q1 sama dengan 74,5 dikurang 58,3 sama dengan 16,2. Untuk baru kita menentukan satu rumus dari satu langkah, yaitu 1,5 dikali JIK, yaitu 1,5 dikali 16,2 sama dengan 24,3. Untuk diagram kotak garisnya bisa kita lihat pada gambar ini. Oke. Yang pertama untuk menentukan kita menentukan garis ke kiri, yaitu menggunakan rumus Q1 dikurang 1L.
Q1 nilainya itu adalah 58,3 dikurang 24,3, hasilnya 34. Jadi 34 itu berada di sini. Nah, selanjutnya garis ke kanan itu dengan rumus Q3 ditambah 1L sama dengan 74,5 ditambah 24,3 sama dengan 98,8. Jadi kita dapat lihat di kotak garis, kira-kira di sini letak angkanya. Oke, baiklah, mungkin itu penjelasan soalnya. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin itu dulu bisa saya sampaikan. Kurang lebih ataupun ada kesalahan, saya minta maaf. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua.